Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi gini teman-teman, saya itu punya cerita yang mana ini tidak bermaksud untuk menyebarkan aib atau enggak. Insya Allah nggak ada unsur penyebaran aib, karena ya yang jelas pokoknya ini bukan rekayasa, ini terjadi di kenyataan. Jadi gini, cerita langsung aja ya. Ada orang tua, sepasang orang tua, kakek-kakek sama nenek-nenek, yang umurnya itu sebenarnya ya nggak begitu tua banget, sekitar 70 tahunan. Mereka itu punya anak. Anaknya lumayan banyak, ada 8 anak. Yang cowoknya itu 5, sisanya cewek. Yang 3 cewek. Aku tuh teringat, aku dulu pernah dengar kata-kata kalau seorang ibu ya, satu orang ibu itu bisa menghidupi, bisa merawat 10 anak sekaligus ya. Tetapi 10 anak itu belum tentu bisa merawat satu ibu. Dan ini itu ternyata kok terjadi di kehidupan nyata, bukan hanya peribahasa saja itu loh teman-teman. Dan saya itu ngalamin sendiri, bukan dari kalangan orang terdekat saya, bukan. Ini ya ada lah pokoknya, nggak perlu di apa itu namanya, nggak perlu tahu, pokoknya ceritanya kayak gini. Yang itu tadi, anaknya kakek-kakek, mbah-mbah itu pada merantau di luar kota, ada yang di Jakarta, ada yang di Kalimantan, pokoknya merantau semua, nggak ada satupun yang di rumah. Ada satu, tapi ya nggak di rumah, merantaunya juga sama di luar kota, tapi nggak jauh-jauh amat, sekitar 2 jam perjalanan kalau misalnya dari rumahnya itu. Yang saya nggak habis pikir itu loh, masa iya sih dari 8 anak tadi nggak ada satupun yang berniat untuk merawat orang tua itu. Kebetulan ya kakek-kakek tadi tinggal sendirian. Soalnya istrinya itu sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Dan anaknya itu menyewa semacam babysitter untuk orang tua itu loh, yang khusus merawat orang tua itu loh. Tapi bukan panti jompo ya, bukan panti jompo, dirawat di rumah itu loh, tapi yang rawat orang lain loh. Aku tuh ngelihat situasi kayak gitu kok kayak rasanya miris gitu loh. Kayak lah, terus punya anak banyak itu lah, terus gunanya untuk apa jika masa tuanya aja nggak ada yang ingat sama orang tua kayak gitu. Aku sempat ngobrol dengan anaknya itu yang merantau ya. Katanya itu mereka itu ya lagi baru disibukkan dengan kegiatannya yang ada di perantauan itu, sibuk mencari rezeki. Sibuk mencari rezeki. Kalau menurutku ya, lah terus kan tadi ada yang 5 anak yang laki-laki itu loh. Kalau yang 3 anak cewek mungkin saya bisa sedikit maklum ya, karena biasanya itu kan anak cewek itu diboyong oleh suaminya itu. Dan kewajibannya sebagai seorang istri kan tentu harus lebih mementingkan suami daripada orang tuanya si istri. Dan itu kembali juga kebijaksanaannya yang cowok ya, yang suami ya. Kan ada juga suami yang baik hati, ada yang suami yang nggak mau tahu gitu loh. Tapi ketika suami
harus minta diprioritaskan, ya istrinya itu ya mau nggak mau ya harus memprioritaskan suaminya itu daripada memprioritaskan orang tuanya itu. Tapi kalau anak cowok, anak laki-laki itu kan harusnya bisa lebih mengabdi kepada orang tuanya daripada mengabdi kepada istrinya. Yo emang benar, mereka itu mendapatkan rezekinya karena keluarganya si perempuan, si istrinya. Tapi kan bukan berarti harus melupakan orang tuanya yang ada di kampung kayak gitu loh. Saya itu kalau lihat orang-orang seperti itu rasanya itu agak sedikit gemes. Tapi ya di satu sisi tidak sepenuhnya juga kelima anak-anak itu juga salah, karena mereka berpandangan seperti itu, lebih mengutamakan mencari rezeki daripada mengurus orang tua itu kan karena dulu cara didiknya mereka itu gimana, waktu kecil cara didiknya itu gimana. Kalau cara didiknya aja sudah salah, ya gimana ya harus menanggung resiko. Tapi walaupun begitu ya teman-teman ya, tetap saja ya nggak bagus juga ya. Meninggalkan orang tua hanya dengan alasan mencari rezeki untuk menghidupi anak istri gitu loh. Padahal rezeki itu ya teman-teman ya, kalian carinya misalnya di luar kota ataupun di rumah bertani, itu jatah rezekimu itu nggak akan berkurang dari kadar yang sudah ditentukan oleh Allah kok. Entah itu dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram untuk mencari rezeki itu juga nggak akan mengurangi. Jatah rezekinya misalnya 10 juta, itu diambil dengan cara yang halal ya dapatnya juga 10 juta. Diambil dengan cara yang haram juga dapatnya juga segitu. Jadi sama-sama. Kalau misalnya kita dikasih pilihan, mending cari cara yang halal atau haram dapatnya sama, ya kenapa kita harus memilih cara yang haram? Apalagi merawat orang tua yang sudah sepuh itu kan ada keberkahannya sendiri. Terkadang itu ngomong seperti ini itu sepertinya mudah untuk diomongkan, tapi ternyata itu dipraktekkan itu sulit sekali teman-teman. Karena kita ya gimana ya, sejak kecil mungkin ya kali ya sudah dijudge kalau rezeki itu harus dicari dengan kerja keras. Ya bener, rezeki itu dicari dengan cara berusaha, tapi nggak sepenuhnya bener juga. Kalau misalnya ya kalian masih punya orang tua dan orang tua kalian sudah berumur lanjut, coba deh kalian luangkan sejenak waktu kalian, bukan sejenak ya, luangkan waktu kalian, terutama untuk anak-anak yang cowok. Luangkan waktu kalian untuk mengurusi orang tua. Bahkan kalau perlu kalian itu harus rebutan, sesama saudara itu harus rebutan untuk merawat orang tua, itu akan lebih bagus lagi. Tapi pada kenyataannya rebutannya kalau zaman sekarang itu rebutan masalah warisan. Aku ngomong kayak gini itu bukan berarti orang-orang yang di perantauan sana itu berkelakuan buruk, ya enggak. Kalau misalnya punya anak 8, yang 3 cewek, yang 5 cowok, salah satunya disuruh di rumah untuk merawat orang tua, kan itu akan lebih mulia lagi. Rezeki yang kita cari dengan susah payah itu sebenarnya itu nggak begitu bermanfaat banget loh kalau dipikir-pikir teman-teman. Kalau kita mementingkan rezeki daripada orang tua kita makan
sekali makan maksimal berapa sih? 2 piring, 3 piring itu sudah sangat kenyang sekali. Nggak mungkin ya kita sekali makan itu 10 piring, itu nggak mungkin. Kita makan 1 piring aja itu sebenarnya itu sudah cukup ya teman-teman. Tapi kenapa kita itu dalam mencari rezeki itu harus sengoyo seolah-olah itu hidup bakalan selamanya gitu loh. Kalaupun kalian berhasil mencari rezeki dan sukses, apakah rezekimu itu akan menjamin kesuksesanmu di hari tua? Belum tentu. Bisa jadi kelak ketika engkau mentelantarkan orang tuamu, engkau akan ditelantarkan oleh anakmu juga nanti di hari tua itu. Rezeki yang kau cari dengan susah payah hanya akan diperebutkan oleh anak-anakmu. Ya semuanya ini kembali kepada cara mendidik anak sih. Jika mengamalkan nilai-nilai agama dalam mendidik anak, ya insya Allah anak itu akan berbakti kepada orang tuanya. Banyak kok surat di Al-Quran itu yang memuliakan orang tua itu. Dan itu benar-benar ada keberkahan sendiri. Orang tua itu dulu juga kalau misalnya merawat kita pada waktu kecil itu ya sebenarnya sama, susah. Mau tidur aja baru sebentar gitu aja kita nangis, ngompol. Tapi apakah orang tua kita itu ketika mengalami kesulitan-kesulitan seperti itu mereka acuh kepada kita? Enggak. Terutama ibu-ibu itu tetap bangun walaupun dia itu merasakan lelah yang sangat, merasakan kantuk yang sangat, tetap aja terbangun untuk menenangkan anaknya yang menangis rewel. Giliran orang tua kita di usia yang sudah tua butuh perhatian, kita malah sibuk dengan urusan kita sendiri. Semoga kisah ini bisa menjadikan pelajaran ya untuk kita ya. Walaupun mungkin banyak sekali kekurangan dari cara menyampaikan, tapi insya Allah para penonton video ini paham kok maksud saya gimana. Yang saya maksudkan itu seperti apa, insya Allah kalian semua paham. Dan semoga kita belajar dan kita harus introspeksi diri. Sudahkah kita membalas jasa-jasa orang tua kita? Gak mungkin terbalas, tapi kan setidaknya kita berusaha. Istilahnya kita itu gantian gitu. Dulu orang tua sudah susah merawat kita, menjaga kita, sekarang giliran kita. Jangan lebih mengutamakan harta duniawi. Terkadang itu harta itu memang penting dan memang butuh, tapi bukanlah segala-galanya harta itu. Sekiranya sudah mendapatkan rezeki yang secukupnya saja, udah fokus sama orang tua gitu aja. Untuk kakek-kakek tadi, semoga diberikan kesehatan, anaknya diberikan hidayah oleh Allah, dan bisa berkumpul atau paling enggak ada yang salah satu merawat. Karena kelak ketika orang tua sudah tidak ada itu baru terasa kalau harta yang dia kumpulkan selama ini itu ternyata hanya berguna sedikit. Itu akan terasanya nanti, tapi kan sudah terlambat. Orang yang sudah meninggal kan nggak bisa hidup kembali.
Jangan sampai kita mengalami hal-hal seperti itu, menyesal di akhir gitu. Rezeki itu bisa dicari kok lain hari, tapi kalau waktu itu nggak bisa diputar kembali. Dari Gigih punya cerita tak cukupkan sampai di sini. Semoga kita bisa belajar dari kisah ini, dan semoga kita bisa lebih menyayangi orang tua kita lebih dalam lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.